Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita akan membahas tentang PowerPoint. Dilihat dari realitas yang ada bahwa penggunaan Microsoft PowerPoint atau aplikasi pengolah presentasi ini sudah menjadi hal familiar dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, bahkan dalam dunia kerja, presentasi, bisnis, apapun itu. Dan sependek apa yang saya pandang bahwa peran PowerPoint di dalam kelas itu sangat penting. Gak hanya ketika guru menyampaikan materi, itu juga berlaku ketika siswa berlatih untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan dari kegiatan eksplorasi. Nah, di sini ada beberapa keresahan ya yang saya rasakan ketika menggunakan PowerPoint, atau mungkin lebih tepatnya ketika mengamati PowerPoint yang sudah sering sekali dipresentasikan kepada saya gitu. Yang pertama, teman-teman semua, bahwa kita harus memahami bahwa PowerPoint ini bukan sebagai objek pembelajaran ya, bukan sebagai tujuan kita belajar, melainkan menjadi wasilah, atau dalam bahasa pendidikannya adalah media pembelajaran, di mana tujuan dari PowerPoint ini sebaiknya adalah untuk memudahkan proses dari pemindahan ilmu, proses memindahkan dari tulisan menjadi lisan, dibantu dengan gaya visual yang ada di slideshow tersebut, dalam slide PowerPoint tersebut. Namun kebanyakan masih banyak orang yang tampaknya belum begitu aware ya sama penggunaan PowerPoint ini. Yang kita lihat kebanyakan di antara mereka hanyalah memindahkan teks menjadi teks gitu ya, dari teks yang ada di dalam buku menjadi teks di dalam slide PowerPoint, yang mana teksnya sama, paragrafnya sama, dan panjangnya pun sama. Jika digunakan seperti itu, maka fungsi PowerPoint menjadi tidak berguna. Kenapa? Karena buat apa tulisan ditampilkan di sana jika tulisannya memiliki tulisan yang sama dengan apa yang sudah ada di dalam makalah atau dalam tugas tertulis. Nah, di sini proses penyampaian apa yang didapat ketika ada dua sumber belajar, yakni di buku, di makalah, atau di jurnal, atau apapun lah yang tertulis itu, ke dalam visualnya. Padahal sesuai dengan fungsinya adalah ketika kita menggunakan PowerPoint, maka harapannya dengan adanya PowerPoint ini, kita sebagai audiens itu bisa lebih singkat dalam memahami. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini hanyalah menampilkan ya copy paste dari kutipan makalah ditaruh di PowerPoint, yang mana nantinya akan muncul permasalahan-permasalahan seperti teksnya kekecilan atau mungkin teksnya terlalu banyak, dan dari teks terlalu banyak itu malah membuat audiens malas untuk membaca, sehingga mereka akan mengabaikan apa yang akan disampaikan oleh presenter. Nah, ini yang kerap kali saya kritisi. Oleh karena itu, buat kita-kita mungkin ya yang memang ditugaskan untuk membuat PowerPoint, pastikan PowerPoint ini tujuannya adalah sebagai assistance ya, sebagai alat bantu. Alat bantu dalam menyampaikan gagasan pikiran kita, sebagaimana yang sudah kita tuliskan di makalah. Kita buat kalimat-kalimat yang panjang tadi menjadi kalimat yang sederhana dan singkat, lalu ditampilkan di PowerPoint dengan gaya visual yang enak untuk dipandang. Dengan begitu, dari satu halaman yang panjang ini kita bisa dapat kesimpulan besarnya di dalam satu kalimat singkat atau satu paragraf singkat di dalam slide PowerPoint itu. Lalu yang berikutnya mengenai tulisan-tulisan panjang ini ya, jujur saja ya, saya udah agak malas gitu ngelihat PowerPoint yang isinya full teks. Bahkan kadang nggak cuma teksnya gitu, kadang dalam teksnya itu backgroundnya macam-macam, yang mana tingkat keterbacaan teks itu jadi ya kurang. Saya sebagai orang yang melihat kadang sudah gitu, saya jadi malas untuk memperhatikannya, karena apa yang ditampilkan itu sama saja dengan apa yang sudah dituliskan. Nah, kalau saran saya di dalam PowerPoint itu lebih baik penggunaan parafrase singkat, penggunaan gambar, ilustrasi, animasi singkat, yang mana konsentrasi seseorang terhadap presentasi yang dibawakan itu tetap terjaga, tidak teralihkan. Makanya PowerPoint ini tidak hanya sebatas memindahkan perhatian audiens dari kita sebagai presenter kepada PowerPoint sebagai media pembelajaran, bukan seperti itu, melainkan adalah menciptakan fokus yang bersamaan di dalam waktu yang bersamaan tanpa mengganggu salah satu sisi. Misalnya, di dalam PowerPoint ada gambar. Nah, kemampuan verbalis kita ketika mengungkapkan itu
ungkapkan apa yang ada dalam gambar. Sementara orang melihat gambar itu di layar, maka mereka juga mendengar apa yang kita sampaikan, sehingga fungsi-fungsi gaya belajar yang ada itu bisa tersampaikan secara simultan dan bersamaan. Dan ketika itu berhasil kita lakukan, maka di sanalah titik atau indikator keberhasilan dari presenter dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Nah, seperti itu. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.